Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Yayasan Al-Kautsar, asatidzah wal ustadzat yang berbahagia, wali santri, ayah bunda yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi seluruh kehidupannya. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nikmat besar setelah nikmat iman adalah nikmat sehat. Harus disyukuri. Karena hakikatnya sehat mahal atau murah? Mahal? Sangat mahal ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita ada 5 nikmat yang akan diambil pasti oleh Allah, diganti dengan 5 yang tidak kita sukai. Sudah hafal semua? Iktanim khamsan qabla khamsin ya. Selalu ingat manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Diingatkan terus ini. 1. Syababaka qabla harumika, masa muda sebelum masa tua. Tentunya berbeda antara fisik, daya ingat, daya tangkap, aktivitas agresifnya dan lain sebagainya beda ketika masih muda dan tua. Maka Sayyidina Umar itu termasuk, Masya Allah, kalau beliau sebagai pemimpin itu lebih suka orang-orang di sekitarnya itu anak-anak muda. Kenapa Pak? Harus satset ya. Karena anak muda ini berpikir tentang masa depan ya, pikirannya jauh ya, visinya jelas, visioner itu. Dan orang tua itu sering bicara masa lalu ya. Maaf, ini termasuk tua atau muda ini? Ya, ibu-ibu ya, setengah tua ya. Mudah lah ya, karena tua itu nanti kalau Rasulullah hijrah itu usia 53, perang pertama kali 54, itu cik rumangsa nom loh Pak itu ya, 54 itu. Manfaatkan ini. Yang kedua, Rasulullah sampaikan sihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum sakitmu. Kita tidak pernah tahu ya, penyakit itu datang terkadang tanpa kita duga ya, diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau kita selama sehat ini manfaatkan kesehatannya dengan baik, insya Allah ketika diuji dengan sakit kita kecewa sudah pasti ya, karena tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah menanam kebaikan, sudah pasti akan bahagia. Allah sampaikan dalam sebuah ayat ya, manusia akan diuji dengan kondisi yang paling rendahnya nanti ketika sakit barangkali ya. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Siapa yang kondisinya sakit tetapi sebelum sakit itu dia selalu beramal yang terbaik. Kalau bapak-bapak ini sholatnya selalu berjamaah 5 waktu di masjid tepat waktu, ketika diuji sakit sholatnya di rumah, ternyata kata para ulama pahalanya dihitung sebagaimana ketika sholat di masjid. Masya Allah. Jadi manfaatkan sehat ya sebelum sakitnya kita. Kemudian kaya sebelum miskin. Ada yang berharap miskin? Nabi kita berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku sebagai orang yang miskin.
wa amitni miskinan, dan matikan aku sebagai orang miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan besok bangkitkan aku bersama orang miskin. Ada yang berani pakai doa ini? Ada? Ada yang mengatakan miskin di situ tuh tawadhu'an, ya, artinya orang yang merasa cukup, ya. Kadang ada masanya usaha kita baik-baik saja, ada yang tidak baik-baik saja ekonominya, maka diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda. Insya Allah kalau pas ada harta kita sudah maksimal, kemudian diuji nanti sulit hartanya, kita patut senang, alhamdulillah, ketika Allah mampukan sudah pernah menebar kebaikan di sana sini, ya. Faragoka qabla suglika, sempat sebelum sempitnya kita. Yang terakhir, hayataka qabla mautika. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, ini abad berapa Pak ini? Abad 21. Panjenengan generasi apa ini? Z? Generasi Alpha? Generasi milenial? Ya. Generasi? Ya. Rasulullah SAW, ya, ketika menyampaikan tentang masa, beliau mengatakan la tasubud dahr, jangan pernah mencela masa. Artinya zaman itu akan berubah, pasti itu Pak, ya. Maka kalau Sayyidina Ali mengingatkan itu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak hidup di zamanmu. Ada yang memang betul Pak, nanti jangan ditelan mentah-mentah ya setiap sesuatu itu, ya. Kalau dulu kita ketika zaman sekolah kita, kalau kita melakukan pelanggaran di sekolah, kemudian gurunya apa ini? Pakai apa biasa zaman dulu Pak? Ya, tutuk itu, ya. Nah, ketika ditutuk zaman dulu itu, kita lapor nggak sama orang tua? Enggak. Kenapa kalau nggak lapor Pak? Karena kalau lapor malah ditambahi, ya, di rumah itu, ya gitu. Kan gitu. Nah sekarang itu begitu, ya. Metode parenting pendidikan itu ya sudah banyak yang mengajarkan tentang kelemah lembutan. Tapi Islam itu selalu yang terbaik sudah pasti. Rasulullah SAW ketika mendidik Hasan, Husain, ini kan cucunya, ya, kemudian putra putrinya, qadarullah beliau putranya 7, putranya 3 meninggal di usia balita semua. Kemudian cucunya dididik beliau langsung, ya. Kita akan melihat, pernahkah Rasulullah mendidik para sahabat dengan hukuman? Pernah? Pernah Bapak Ibu, ternyata, ya. Islam itu yang penting punya alasan. Mendidik itu ketika memberi hadiah harus punya alasan. Kenapa kok anak diberi hadiah? Karena dia punya prestasi, ya. Apa prestasinya? Banyak. Maka minimal itu sebuah pujian, karena anak-anak itu hakikatnya suka dipuji. Apakah boleh menghukum? Boleh. Kapan hukuman diberikan? Ketika jelas melakukan kesalahan. Jadi ketika hukuman ini hilang dari metode pendidikan kita, pendidikan, maaf, tidak saya batasi dengan sekolah, ya. Pendidikan yang paling panjang di mana Pak? Di rumah. Putra kita sekolah di sekolah berapa jam? Ya, 8 jam? Tidak ada. Di rumah berarti berapa? Kalau kepotong cuma 8 jam, ada masih berapa? 16 jam kurang lebih di rumah bersama kita. Artinya pendidikan rumah itu yang paling dominan harusnya untuk memberikan warna. Sampai Rasulullah SAW, ini kita bicara fenomena. Kalau Kaliwungu, ini Kendal Pak, Kaliwungu, Berangsong, musim kreak nggak ngerti kreak nih Pak, geng motor itu, nggak ada. Anak-anak muda, anak-anak remaja nih pakai celurit dawane sak meter itu, ya. Dan di Semarang lagi usum, alhamdulillah ini sudah mulai didekati, dibina, ya. Karena itu rata-rata anak-anak broken home 11, ya.
Anak-anak usia 16-17 tahun itu bingung Pak. Mereka melakukan kejahatan, ketika ditangkap masuknya anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu nggak bisa dihukum, dia hanya bisa dibina. Setelah dibina, dinasihati, dikembalikan. Nah itu bacok lagi nggak? Jadi pendidikan yang paling mendasar adalah pendidikan rumah, sudah pasti ya. Itu kalau dicek, dikaji, bahkan pendidikan dalam Islam itu jauh sekali sebelum menikah sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang menikah. Rasulullah sudah mewanti-wanti ya, ketika memilih pasangan. Allah juga kasih tahu at-thayyibuna lit-thayyibat. Apa artinya? Lelaki yang baik itu sudah pasti oleh Allah disiapkan untuknya perempuan yang baik. Wal khabisuna lil khabisat. Sebaliknya lelaki yang tidak baik akhlaknya, tidak baik karakternya, kasar, tidak tanggung jawab, buruk ya ibadahnya, disiapkan oleh Allah lil khabisat, pasangan yang tidak baik. Kira-kira hari ini kalau kita boleh bertanya kepada masing-masing kita, jodoh kita cerminan kita apa enggak? Enggak? Ya? Bapak-bapak ini kalau usia sekarang berapa? Misalnya 40, nikah usia 25. Kalau dikembalikan ke usia 25, kira-kira ganti jodoh tetap yang hari ini? Ya. Jadi jodoh kita itu, cerminan kita itu insya Allah benar. Kalau ada pengecualian yang bertanya, Ustadz lah itu kok Nabi Nuh soleh, Nabi Lut soleh, istrinya kok tidak soleha? Namanya dunia selalu ada pengecualian. Ada pepatah yang kita sudah sering mendengar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada nggak buah yang jatuh, pohonnya di sini, jatuhnya ke sana? Yang digondol kampret ya. Kampret tuh gondolnya berapa Pak? 10? Kuat nggak? Kampret gondol pelem 10 gitu? Nggak kuat ya. Artinya logikanya selalu buah itu jatuh di bawah pohonnya. Artinya insya Allah dari keluarga yang baik-baik ini akan lahir keturunan yang baik. Dari suami yang baik pasti akan dikirim oleh Allah pasangan yang baik pula. Nah, adapun yang di luar itu, itulah ujian masing-masing, bisa jadi berbeda-beda. Ada rumangsa perempuan yang sudah baik banget, soleh banget, bahkan taat banget dengan suaminya, tapi diuji oleh suami yang sangat jahat, buruk. Contohnya dulu ada Asia binti Muzahim, perempuan solehah, halus, lembut, kalem, taat. Suaminya durjana, namanya Fir'aun. Nah itu begitu Pak, dunia itu selalu ada apa? Pengecualian. Nah kembali ke tadi, bagaimana sih menghadapi zaman yang rusak? Masya Allah Pak, kita kalau melihat kasus demi kasus mengerikan ya, mulai dari kejahatan ya tadi ya, kreak, tawuran, bukan makin hari makin takut, makin hari makin mencekam, keluar malam menakutkan. Di Semarang itu sudah banyak korbannya, nggak ngerti beli bensin dicegat, dibacok. Ini yang kemarin di Kendal, nggak tahu Kendal mana sih Pak, kok ada gambarnya Pak Diko itu di balik yang bawa celurit panjang-panjang itu ya. Kemudian pornografi, Masya Allah, ini berita yang paling menggemparkan dunia pendidikan ya. Maaf ya, ini pekerjaan yang paling mulia adalah pendidik, tapi yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan di mana itu? Gorontalo ya. Guru ya zina dengan muridnya, Masya Allah. Itu jelas sekali lembaga pendidikan Islam. Kenapa bisa terjadi? Nah, tentu ini nanti akan menjadi keprihatinan kita bersama ya. Anak-anak sudah di Demak, yang belum lama Demak nggak jauh dari kita kan, maaf, melakukan ya hubungan seks ya, ditonton teman-temannya itu lagi. Itu kenapa terjadi kasus-kasus begitu ya. Hakikatnya Rasulullah SAW ya sudah menyampaikan bahwa zaman ini semakin jauh dari nabinya akan semakin buruk, tetapi Islam selalu punya solusi. Apa solusinya? Kembali kepada tanggung jawab siapa? Rumah, perannya dimaksimalkan. Dalam sebuah visi, Rasulullah mengajarkan kepada kita, visinya keluarga itu yang paling tinggi disebutkan dalam surat Al-Furqan. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
panjenengan hafal semua. Ini para bapak harus sering doa ini. Ayo sarang-sarang Pak, doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang harus doa siapa harusnya? Bapaknya atau ibunya? Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana ya Allah hablana min azwajina, anugerahkan untuk kami pasangan-pasangan istri-istri qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Ya, berikutnya dzurriyyatina. Kenapa Bapak Ibu ada kalimat Allah ngajari kita mintanya urut, solehkan pasangan dulu sebelum berharap anak yang soleh. Itu kenapa? Karena tidak mungkin lahir anak yang soleh kalau orang tuanya belum soleh dan soleha. Bisa nggak anak-anak soleh orang tuanya nggak soleh? Bisa, tetapi itu bagian dari yang sedikit pengecualian tadi. Nah, ketika kita bicara tentang visi, yang pertama tentang pasangan ini memang harus kita banyak-banyak belajar ya. Tantangannya Bapak Ibu makin hari makin berat atau makin ringan? Makin berat. Pendidik juga begitu, guru, ustadzah, makin hari tantangan pendidikan makin ringan atau berat? Makin berat ya. Hari ini orang cerdas banyak, orang pinter banyak, anak-anak berprestasi banyak, tetapi yang baik, soleh, akhlaknya baik itu hari ini sangat sedikit sekali. Nah, kejahatan-kejahatan itu terjadi karena kegagalan mendidik pendidikan akhlak. Nah, ini yang selalu akhirnya muncul pendidikan karakter. Wah, bahkan negara buat apa Pak ini? Buat revolusi akhlak. Ya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini anak-anak ini rusak, ini kegagalan negara. Berarti yang salah sobo? Pak Presiden? Memang menyalahkan itu paling gampang. Maka kembali kepada Islam. Tanggung jawab pertama ini, kalau Allah sebutkan di dalam surah tadi Al-Furqan, itu yang pertama adalah kegagalan rumah ketika menjadikan pasangan penyejuk mata. Maaf, bicara tentang broken home itu bermula dari kegagalan pasangan. Saya baca data yang mengerikan. 2023 sampai 2024, maaf, pasangan yang cerai di Indonesia jumlahnya 589.000, berarti lebih dari berapa? Setengah juta Pak, Masya Allah. Angka yang sedikit atau banyak? Dan penyebab utamanya itu ada 3 itu. 1 faktor KDRT, 2 faktor ekonomi, 3 faktor selingkuh. Wah, 3 ini ya. Ini tentu menjadi perhatian besar bagi setiap keluarga muslim ya. Kenapa? Karena hakikatnya tidak muluk-muluk, jangan muluk-muluk berharap pasangannya baik. Anaknya baik, wong pasangannya aja belum baik ini. Jadi yang pertama mari kita sadari ya, keburukan itu bermulai dari kegagalan suami mendidik istrinya. Bahkan Ibnu Qayyim dalam sebuah kitab ya, Tuhfatul Maulud ya, Tuhfatul Wadud ya, Kamil Maulud, beliau membuat sebuah kesimpulan bahwa segala keruwetan dalam rumah tangga itu kesalahan siapa? Bapaknya atau ibunya? Kalau ada anak yang susah diatur gara-gara ibunya atau bapaknya? Ya? Bapak terima betul Pak? Orang terima Pak ya. Kegagalan ini kalau Ibnu Qayyim mengatakan iya betul Pak. Jadi kita maaf harus legowo ya, legowo untuk mengevaluasi peran kita sudah maksimal atau belum. Maaf, memang faktanya iya bahwa ayah ini hari ini disibukkan dengan peran mencari nafkah. Tapi ada yang harus dipahami bahwa pelaku kejahatan-kejahatan itu setelah disurvei ternyata rata-rata mereka yang tidak dekat dengan siapa? Ayahnya. Di berbagai survei di lapas-lapas itu, para pelaku kejahatan seks itu adalah rata-rata seorang anak yang nggak dekat dengan ayahnya. Ya. Perempuan yang gampang sekali jatuh maaf dalam pelukan orang lain, itu bayangkan
Kalau itu memang yang kejadian di Gorontalo itu jadi pelajaran ya. Itu anak 16 tahun dengan guru usia berapa itu? Pensiun pokoknya. Pensiun berapa Pak? 58 mungkin ya. Kenapa terjadi? Itu yang jelas kurang kasih sayang dimulai karena kebetulan yatim piatu. Nah, maka kita yang masih punya ya kedua orang tua lengkap anak-anak kita, perannya mari kita maksimalkan. Memang kejahatan seks itu terjadi ketika anak-anak perempuan itu kenapa sih gampang banget baru dipuji sedikit kemudian dia langsung apa? Berbunga ya, baru diberi kirim quote-quote yang itu sudah merasa wah diperhatikan banget gitu. Kenapa terjadi? Itu rata-rata karena nggak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Pepatah mengatakan cinta pertama anak perempuan adalah siapa? Ayahnya. Ya betul. Jadi yang jarang mendapat sentuhan ayah ini akan mencari sentuhan lain di luar nanti. Ya. Ada Al-Quran merekam, saya pernah sampaikan ya. Al-Quran merekam ini Dr. Abdul Majid Al-Ghili, pakar Al-Quran. Beliau mengumpulkan diskusi dalam Al-Quran. Ada 17 diskusi dalam Al-Quran itu. Ya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, diskusi yang paling terkenal ya. Kemudian juga sama ketika Yusuf mimpi usianya masih kecil 8 tahun. Kemudian ceritanya ke siapa? Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ayah ya abati, kepada ayah. Ya, ibu-ibu kalau anak kita yang kecil-kecil kalau dapat sesuatu lebih senang cerita ke ibunya atau bapaknya? Ibunya? Ya nggak salah, cuman berarti ayahnya harus bertanya, kok nggak bisa dekat dengan ayahnya ya? Kenapa? Bukan ibu nggak penting, tapi ayah ini harus hadir dalam pendidikan anak. Ya. Dari 17 diskusi itu ternyata kesimpulannya adalah bahwa yang harus banyak mendidik itu siapa ternyata? Bapak. Panjenengan oleh Allah dimuliakan ada 14 kali peran panjenengan itu. Mulai dari Luqman, Yusuf, Yakub, ya banyak lagi. Ibu hanya dapat berapa peran? Ibu hanya dapat 2 kali peran ya. Yaitu ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa ditaruh di itu apa, pas masih bayi karena mau dibunuh oleh Fir'aun, ditaruh di peti. Kemudian dia ngomong sama kakaknya, "Nduk, tolong peti ini diawasi kemana berhentinya." Itu diskusinya ya. Kemudian yang lain ketika bicara Al-Quran tidak menyebutkan ini siapa sih yang ngobrol, yang jelas ada satu yang goib nggak dijelaskan bapaknya atau ibunya, tapi yang 14 kali ini adalah peran ayah. Maka bapak sempatkan sesibuk apapun ada waktu bicara dengan anak-anak. Ini kunci Pak ternyata. Dan menyelisih Al-Quran pasti dampaknya yang hari ini disaksikan. Anak di luar sangat keras. Kenapa? Mencari jati diri, dia nggak dapat warna dari orang tuanya. Pernah disurvei di sebuah lembaga pendidikan ya, dikasih kertas, semua santri kelas 6 SD dikasih kertas, disuruh menulis kenangan terindah bersama ayah. Pernah dicoba Pak di sini Ustaz? Belum? Boleh dicoba. Kenangan indah bersama ayah. Rata-rata di lembaga pendidikan itu dikasih waktu 1 jam ya. Apa? Kertasnya masih banyak yang kosong dikumpulkan. Ternyata ditanya, ayo ditulis kenangan bersama ayah. Ternyata rata-rata nggak punya kenangan ya. Apa ya, bingung ya. Ayah sibuk, ayah nggak sempat, ayah apalagi capek, ayah ini ada. Coba boleh nanti dicoba ya di yang kelas 6 yang sudah lama kan bersama orang tuanya, tulis kenangan bersama ayah itu. Ternyata kosong rata-rata itu. Coba kalau itu disodorkan kepada anak-anak para orang tua yang diabadikan dalam Al-Quran, penuh Pak ternyata. Misalnya kedekatan Nabi Yakub dengan siapa? Yusuf itu. Coba Yusuf tulis kenangan bersama ayahmu Yakub. Wah penuh. Ayah yang selalu mengajak ke masjid setiap sholat 5 waktu. Wah ini kenangan terindah pastinya Pak.
Maka Rasulullah itu kalau misalnya Husain itu ditulis ya, Husain coba tulis kenangan terindah bersama kakek, bersama ayah. Selalu mesti penuh itu. Satu, setiap pagi ayah mengajak ke masjid mengawali pagi dengan subuh berjamaah. Kakek juga begitu. Setiap ada kesempatan kakek ngajak saya. Bahkan saya sering naik ke punggung kakek ketika sholat, dan kakek tidak pernah marah. Bahkan dengan lembut ya, menunggu sampai saya puas baru kakek menghentikan menyelesaikan sholatnya. Itu indah sekali kenangan itu. Nah, ketika saya makan kurma, tiba-tiba kakek kemudian mengatakan, nak, buang, ini kurma bukan milik kita, ini kurma sedekah, haram nak. Jadi teringat semua itu nasihat-nasihat berharga. Sama Anas bin Malik itu pernah menulis apa kenangan bersama Nabi. Jangan tahu Anas bin Malik, budak 10 tahun. Ini diantar orang tuanya, karena orang tuanya ini pengen barokahnya Nabi itu sampai kepada anaknya. Satu hari Nabi baru hijrah berapa hari di Madinah. Ada seorang ibu namanya Ummu Sulaim, cerdas ini, ibunya Anas bin Malik. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya ini bocah pinter manutan, jenengan kongkon nopo mawon? Siap gitu. Ya. Saya kalau jenengan kerso ya Rasulullah, saya siap antar setiap pagi, tak antar, nanti sore tak jemput. Anas bin Malik, Pak, Masya Allah, kenangannya penuh itu bersama Nabi. Ketika di meja makan dia cerita, satu hari di usia 10 tahun Nabi makan bersama kami semuanya. Ada makanan yang terhidang, berbagai jenis makanan dan berbagai warna-warninya. Anak kecil kira-kira milih yang mana? Yang warnanya paling yang menarik kan? Saya tiba-tiba kemudian ngambil yang paling jauh. Saya harus merangkak, kemudian saya ambil dengan tangan kiri. Kemudian ketika mau saya masukkan ke mulut saya, Nabi berkata dengan lembut, nak, ambil yang terdekat darimu, ambil dengan tangan kananmu, makan dengan mengucapkan Bismillah. Itu kenangan itu terekam sampai Anas bin Malik tua. Pernah juga beliau dikongkon Nabi, disuruh belanja sesuatu, lama banget, ternyata Anas bin Malik ini mampir, Pak. Ya mungkin ke warung, lihat temennya main apa, neker mungkin ya. Sedang main-main itu kemudian lama ditunggu, loh ini Anas di mana? Akhirnya Nabi keluar, mencari, ternyata Anas bin Malik sedang main-main, dipanggil dengan lembut oleh Rasulullah. Anas bin Malik itu tidak pernah mendapatkan hal yang tidak mengenakan dari Nabi. Hanya ditanya, kenapa Anas kok tidak segera? Saya lupa ya Rasulullah. Ya sudah, kalau lupa segera, sekarang kerjakan, saya tunggu. Jadi kenangan-kenangan itu penuh sekali. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, nah itu coba boleh sekali kita tes kenangan indah bersama ayah atau bunda, kenangan indah bersama bunda. Kira-kira penuh nggak? Penuh? Ya. Ya ini anak-anak kita ini punya bakat masing-masing ya. Jadi kalau anak ini anak beberapa lah ya, yang punya banyak anak itu mesti ngerti antara 1, 2, 3 itu bakatnya beda. Ada yang seneng masak. Ya, saya punya anak itu yang seneng banget masak. Nek kon ngapal Quran wis ares-aresen Pak, tapi nek kon ditokokke buku menu itu, langsung dicoba buat jamur crispy. Usia masih kelas 1 SD ya. Berani nyalakan kompor, nuangkan minyak, gorengi. Tapi nek kon wayahe murojaah, ya orang tuanya harus dengan nada yang tinggi, tapi memang bakatnya di situ. Nah itu orang tua tinggal apa, mengarahkan saja kan. Semua punya potensi masing-masing. Yang jelas kedekatannya harus dibangun antara orang tua dengan anak. Nah kalau sudah terbangun nanti, nasihat apapun akan gampang didengar ya. Rasulullah SAW satu hari mengajak sahabat sahabat Abdullah bin Abbas, dinasihati panjang pendek-pendek. Ihfadillah. Apa ihfadillah? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah ini penting sekali Pak. Hari ini Masya Allah, kalau kita anak-anak sudah dewasa merasakan. Ada yang sudah punya cucu Pak? Banyak? Ada Pak? Sudah punya cucu? Ada ya? Berarti sudah merasakan ya, banyak makan garam kehidupan. Kita akan
membandingkan kan zaman ketika dulu mungkin tahun 80-an tantangan tidak seperti tahun 90. Tahun 90 nggak sama dengan 2000 nggak sama dengan 2024. Tantangan zaman selalu ada tantangannya. Nah, tetapi Islam punya fondasi sama. Cara menjaganya adalah ihfadillah, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah itu? Ya jaga perintah-perintahnya, kerjakan semaksimal mungkin. Allah akan jaga anak-anak kita. Maka ulama zaman dulu itu Masya Allah, ketika mereka semangat ibadahnya demikian luar biasa, itu termasuk banyak rahasianya itu karena cuma satu motivasinya. Tentu selain membangun hablum minallah, ingin keberkahan ibadah itu sampai Allah jaga untuk anak-anaknya. Ada yang nggak masuk akal Pak, namanya Sa'id bin Musayyib. Orang ini nggak pernah sholat terlambat, nggak cuma terlambat, nggak pernah lihat orang di depannya 40 tahun ya, 40 tahun Pak ya. Kita mencoba sebuah hadis Nabi, barangkali sudah ada yang sukses, ini wajib cerita testimoni ini. Nabi itu hanya mengatakan, man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula. Siapa yang bisa sholat 40 hari berjamaah, selalu mendengar takbir pertamanya imam, imamnya semu sufufakum, jenengan sudah siap, Allahu Akbar, jenengan masih menangi takbir pertama. Berapa hari? 40 hari. Kutibat lahu baro'atani, dicatat untuknya dijauhkan dari dua keburukan. Apa? Yang pertama baro'atun minan nifaq, yang kedua baro'atun minan nar. Ada Pak? 40 hari Pak, nggak pernah terlambat? Belum ada? Belum? Kalau ada wajib tasyakuran ini, beleh nopo? Pedus ya. Wah ini spesial Pak, 40 hari nggak pernah masbuk. Bagi kita spesial banget. Zaman dulu banyak bisa 40 tahun nggak masbuk. Kok bisa? Orang tahu luar kota ya itu. Ya pertanyaannya kan begitu. Orang tahu kerja loh, ya. Orang tahu loro gitu ya. Alasannya satu itu, ketika ditanya, Syekh, Anda ini luar biasa menjaga sholat. Apa dibalik motivasinya? Saya hanya terinspirasi dengan satu ayat dalam surat Al-Kahfi. Allah menceritakan Nabi Khidir ketika menjadi guru Nabi Musa. Ada rumah mau ambruk, penduduknya nggak baik, ya, ngusir Nabi Nuh, Nabi Khidir sama Nabi Musa. Tetapi ketika Nabi Khidir melihat rumah penduduk negeri itu mau ambruk, Allah perintahkan ternyata, tolong rumah yang mau ambruk itu segera perbaiki. Allah punya alasan, kenapa ya Allah, wong ini nggak baik kok penduduknya. Karena abuhuma solihah. Dulu pemilik rumah ini orang soleh, dulu sekali. Kenapa? Ternyata yang menggoni rumah itu generasi keberapa? Ketujuh Pak. Jadi sing soleh siapanya? Ya? Bapak, Ibu, jenengan hafal nggak 4 nasab ke atas? Nama jenengan, nama bapak, nama kakek, nama buyut. Di atas buyut siapa? Canggah, ada yang hafal? Di atas canggah apa Pak? Udeg-udeg siwur. Di atas udeg-udeg siwur apa ini? Nah, kita bayangkan yang soleh ini di atas udeg-udeg siwur, Allah jaga keberkahan kesolehannya sampai generasi yang ketujuh. Masya Allah. Ternyata begitu cara Allah membayar kesolehan seseorang, dijaga anak turunnya oleh Allah dari keburukan. Kenapa? Kata Allah, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Itu rumah yang mau ambruk itu di bawahnya banyak barang berharga peninggalan nenek moyangnya dulu. Karena orang tuanya soleh, Allah sampai perintahkan Nabi Khidir khusus jaga rumah itu, perbaiki, jangan sampai ambruk. Ya, itu baru dijaga fisiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga agamanya kita sudah melihat hari ini, maaf ya, perzinahan itu menjadi hal yang dianggap biasa, lumrah. Ya,
makin hari makin banyak kejahatan seksual yang tidak kita duga-duga ya. Bahkan yang mengerikan yang terbaru kan, di sebuah lembaga pendidikan Islam dilakukan oleh seorang guru yang harusnya dia menjadi pelindung muridnya, tapi terjadi begitu. Dan dilakukan kepada anak didik yang harusnya diarahkan kepada kebenaran dan kebaikan. Di mana letak kesalahannya? Pertama, evaluasinya adalah kita atau orang tua karena tidak menjaga Allah. Menjaga Allah dengan melaksanakan perintah yang mendasar adalah sholat. Ya. Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Nabi Yusuf. Fakta ini Rasulullah pernah pas Isra Mi'raj, saya melihat di langit yang ketiga kalau nggak salah, saya bertemu dengan Yusuf saudaraku, dan sungguh dia diberi separuh ketampanan penduduk bumi, Pak. Kata Rasulullah itu. Jadi ini bukan otak atiknya ulama, kan ada yang ngomong 50% gantengnya itu diborong Nabi Yusuf, itu kata Rasulullah itu ya. Saya melihat dia diberi separuh ketampanan penduduk bumi, ganteng banget. Berarti sak ganteng-gantengnya kita ini berapa persen berarti? Ya. 0,0 ya Pak ya. Lah Nabi Yusuf itu yang begitu ujiannya berat. Ujiannya adalah karena ganteng itu disukai oleh banyak orang, sampai beliau itu lolos sekali, lolos dua kali, diuji terus sampai beliau mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yat'unani ilaihi. Ya Allah, daripada setiap hari saya mengalami godaan-godaan dari perempuan-perempuan itu, lebih baik saya di penjara saja ya Allah. Jadi lebih milih di penjara daripada hidup bebas digoda oleh wanita. Maaf Pak, jenengan bukan malaikat, bukan patung, punya hawa nafsu. Konon laki-laki itu nafsunya ada batasnya nggak? Hatta zurtumul makobir ya. Pokoknya naik urung mati ki wong lanang syahwati tidak mati Pak. Betul. Maka ini perhatian untuk siapapun. Rasulullah tidak pernah merubah sabdanya, mata raktu fitnatan, tidak pernah aku tinggalkan fitnah godaan bagi laki-laki umatku yang lebih berat mengalahkan godaan wanita. Jadi fattakud dunya wattakun nisa, kata Rasulullah, takutlah terhadap godaan dunia dan godaan wanita. Jangan anggap remeh sekali lagi ini. Maka Islam itu tahu batas-batasannya. Khulwat itu tidak pandang umur ya. Nah, ini kan tadi kejadian kemaksiatan itu karena guru yang terlalu dekat dengan muridnya, padahal itu bukan mahram. Itu petaka pertama kata Rasulullah. Khulwat itu petaka pertama itu. Nah, bagaimana cara menjaganya? Nah, hari ini tentu kita belajar kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub yang soleh menjaga sholatnya itu, tiba-tiba ketika putranya, kan tidak mungkin Pak diawasi 24 jam. Kita tidak mungkin setiap hari nunggu laporan anak kita, lewe sholat po durung, lege neng di, lege karo sopo, kayak ngopo. Tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah kita minta penjagaan kepada Allah. Jaga sholatnya. Maka ketika Nabi Yusuf sudah digoda itu, Masya Allah Pak, yang goda perempuan cakep sendirian, kamar ditutup, jendela ditutup, kemudian perempuan itu maaf sudah menanggalkan pakaiannya. Kira-kira kalau jenengan yang jadi Nabi Yusuf, lolos nggak? Nah aku yang mesti lolos Pak gitu. Ya. Nabi Yusuf yang solehnya begitu saja sempat apa? Tergoda Pak. Beliau kemudian dipanggil dengan suara merdu, hai talak, dalam Al-Quran ya. Sini Yusuf, tenang, gak ada siapapun itu. Yusuf tergoda Pak, melangkahkan kaki menuju maaf ya ranjang itu. Kemudian tiba-tiba Allah tambahkan falaula ar-ra'ah burhana rabbi, tiba-tiba melihat tanda kekuasaan Allah. Ada apa itu? Ada wajah Nabi Yakub di tembok kamar perempuan itu sambil duding begini. Kenapa sambil duding begitu? Itu hari-hari yang dilakukan ayahnya. Karena Yusuf itu dekat dengan Yakub. Yang diingat-ingat adalah ketika dalam suasana genting begitu, selalu nasihat ayahnya, Yusufu antal karim. Le Yusuf, kowe bocah apik le. Ibnul Karim, anake wong apik.
bapak ki ya wong apik ya, Ibnul Karim ya, mbahmu ki ya wong apik, buyutmu ya wong apik, kowe iku ora pantes le ngene iki, pergi kamu ya. Memang Yusuf kan yang paling spesial Pak, Yusuf Nabi, Yakub Nabi, Ishak Nabi, Ibrahim Nabi, orang-orang baik semua. Allah abadikan kisah itu dalam surat Yusuf. Yusuf gemetar ketakutan, kemudian lari. Nah, karena perempuan ini sudah nafsunya di mana? Dibun-bun. Dikejarlah lelaki itu, ditarik bajunya sobek bagian belakangnya. Kemudian Allah abadikan. Kenapa sih kok harus ada wajah Nabi Yakub di situ? Allah kasih alasan yang jelas. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu kana min ibadinal mukhlasin. Kami nggak ridho, kata Allah, itu anak baik-baik, bapaknya juga orang baik, kakeknya orang baik. Orang baik itu harus dijaga. Allah nggak ridho, harus diselamatkan dari keburukan. Su wal fahsya. Su itu apa Pak? Su itu segala dosa kejahatan selain karena syahwat. Pembunuhan hari ini, coba pelaku-pelaku kreak itu, yang geng motor itu, yang tegul bacok itu rata-rata sebelum bacok mereka apa? Mereka mendem Pak. Ya, rata-rata begitu. Itu su semua itu, ngerampok, begal, bunuh, melukai, itu su. Fahsya itu adalah zina. Dan itu penyakit sosial yang nanti akan paling banyak dilakukan oleh umat Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, saking rusaknya zaman di akhir besok, orang yang terbaik melihat orang zina tidak mencegah. Mau misalnya mau ngandani, Mas, Mbak, ojo ning pinggir dalan ora pantes ki lho, ndelik mburi tembok kene rada patut itu. Itu manusia terbaik Pak besok. Ya. Jadi bayangkan kalau zaman ini makin rusak, anak-anak nggak punya pondasi, orang tua nggak punya tameng. Nah, maka sekali lagi peran orang tua dengan dekat kepada Allah itu tameng terbaik hari ini agar Allah menjaga anak-anak kita dari keburukan. Nah, jadi yang pertama adalah membangun kesolehan, Pak. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia, insya Allah. Sedekah jenengan, doa jenengan, sholat jenengan, kebaikan jenengan, semuanya jadi benteng bagi anak-anak, dijauhkan dari keburukan-keburukan. Insya Allah lebih tenang ketika meninggalkan di tempat yang jauh. Hari ini nggak ada jaminan Pak, maaf ya, lembaga pendidikan itu ya selalu pasti dipermasalahkan kalau ada yang tidak baik, ya kan? Pesantren, wah akhirnya dibully, ada pembulian di pesantren. Sukoharjo belum lama ada anak meninggal di pesantren, dipukul oleh kakak kelasnya. Ini beritanya nggak akan pernah berhenti, diupload terus sehingga ketakutan demi ketakutan melanda orang tua. Jebule ning pesantren ya podo. Wahai, padahal kejahatan di pesantren itu jauh lebih sedikit dibandingkan kejahatan di luar. Ya. Kamu dipoyoi, diledek, dikucilkan itu ya biasalah. Maka kita nggak bisa Bapak Ibu mengendalikan orang lain, bisa nggak? Bisa nggak kita hidup di masyarakat untuk ngandani tonggo-tonggo, Pak nek ngomong bawa sengape ojo kasar-kasar, nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah kita membentengi diri kita dari keburukan, termasuk anak kita. Maaf, banyak kejadian. Ya, kita itu sering banget mengatakan, dhisik anakku ki apik gara-gara dolan karo kae malah malah elek, berarti nyalahke temennya kan? Ya. Maaf, kalau bentengnya kuat, ya, bentengnya kuat itu keburukan apapun itu pasti dia bisa punya filter, punya tameng untuk bisa, ya, bisa melindungi dirinya. Kenapa? Yang terjadi kok gampang terwarnai. Memang Rasulullah itu mengatakan, beliau mengatakan begini, generasi itu, ya, innaman nasu kaibil mi'ah, la tajidu fiha rohilah. Itu Rasul itu sudah mengatakan generasi itu seperti onta yang jumlahnya 100. Dari 100 onta itu hanya satu namanya rohilah. Rohilah itu onta yang siap pakai, tidak mengeluh, tidak tahan, selalu tahan dikasih beban seberat apapun, tunduk dengan pemiliknya.
itu namanya rohilah. Kebanyakan adalah imaah. Imaah itu generasi atau onta-onta yang tidak kuat, wis mangane oke, kerjane males ya, suka ngeluh. Lah, ini onta yang buruk. Generasi juga begitu. Generasi sama. Ada generasi rohilah, ada generasi imaah kata Rasulullah. Siapa yang imaah itu? Generasi yang gampang terombang ambing. Ya, koncone Korea melu Korea, India melu India ya. Nah, India sudah nggak ada ya Pak, zaman jenengan ya suka film India ini ya. Yang sekarang sudah berubah zamannya ya. Kembali ke tadi, imaah itu generasi yang nggak punya kekokohan karakter ini. Ini dimulai dari mana? Dari pendidikan usia dini tentunya, rumah. Nah, baik tadi bicara ayahnya. Nah, sekarang bicara ibunya. Ada ibu yang disebut oleh para ulama al-ummu madrasatul apa ibu? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama. Bahkan ada keluarga yang tidak ideal, bapaknya jahat luar biasa, tetapi anaknya tetap baik karena didampingi oleh ibu yang baik. Keluarga siapa itu? Keluarga Fir'aun. Ada anak kecil namanya Musa, dididik oleh ibu solihah namanya Asiyah. Meskipun ayah angkatnya penjahat kelas wahid namanya Fir'aun, tetapi Musa tumbuh menjadi pribadi yang baik. Nah, berarti kalau mau diambil kesimpulan, berarti penting bapak ayah atau ibu apa? Penting siapa bu? Bapak atau ibu? Ibu ya. Ibu itu ada lagunya ya Pak. Ibu kaulah. Wah, ini generasi anyar berarti, karena nggak hafal qasidah ya. Kalau generasi lawas itu kan hafal nasidariah ya Pak. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Nggak rampung-rampung ya. Peran ibu memang begitu ya, luar biasa. Oleh Allah dimuliakan 3 tingkat dibandingkan ayah. Memang ibu ini madrasatul ula, maka ibu ini rahim peradaban. Di tangan ibu yang baik, kata para ulama, kita sudah menyiapkan generasi terbaik ya. Zaman demi zaman itu selalu lahir orang-orang spesial, dan itu sudah pasti lewat pendidikan orang spesial. Sampai ada judul buku Ibunda Para Ulama. Kita melihat peran-peran ulama besar. Imam Syafi'i, beliau sudah yatim piatu di usia 5 tahun. Maaf, yatim ya, kehilangan ayah itu yatim ya Pak ya. Ibunya Masya Allah, ibu yang cerdas luar biasa ya. Warisannya ayahnya dikelola dengan baik. Dalam usia beliau hafal Quran usia berapa? 7 tahun Pak. Kemudian setelah hafal Al-Quran diajari bahasa, adab, kebaikan-kebaikan. Di usia 10 tahun beliau bismillah berangkat ke pusat ilmu. Di mana ketika itu? Madinah Pak. Berangkatlah, meninggalkan tempat kelahirannya. Mana? Orang mana Imam Syafi'i Pak? Yang sekarang sedang dibombardir Israel? Gaza. Jadi Imam Syafi'i itu orang Gaza Pak, dari Gaza, Palestina ya. Hijrah ke Saudi berarti, ke Madinah. Di sana ada ulama besar namanya Malik bin Anas, atau dikenal dengan Imam Malik. Di sanalah beliau setiap hari ibunya dengan telaten ya, berpakaian yang terbaik. Jadi Masya Allah, Imam Syafi'i itu meskipun tidak ada ayahnya ya, ibunya ini luar biasa, mewakili 2 peran. Nah, ini single parent, memilih untuk fokus membesarkan anaknya. Ibu-ibu, maaf ya, kalau ada yang diuji pernikahannya bercerai dan memilih single parent, tidak boleh egois, wajib mencarikan sosok lelaki sebagai pembimbing meskipun bukan suaminya. Siapa berarti? Guru yang terbaik ya. Datanglah ke Madinah, Masya Allah, setiap hari Imam Syafi'i dipacai, disiapkan, kemudian dinasihati dengan sama, nak, belajarlah akhlak Imam Malik sebelum kamu belajar
hadis dan fikih dari beliau. Terus diingat-ingat, jadi dia melihat bagaimana gurunya cara berbicara, cara menyambut muridnya. Ternyata ini pendidikan yang luar biasa. Bahkan beliau nanti ulama semua sepakat adab itu lebih penting daripada ilmu. Ya. Wah, itu menghabiskan duit banyak banget, Pak. Nanti Imam Syafi'i selesai dari satu tempat, beliau harus belajar lagi ke tempat lain, ke Baghdad. Bahkan pernah dirampok beliau ini. Zaman dulu ulama itu, maaf ya, kalau kita lihat di pesantren itu ciri-ciri santri yang sukses itu, ya, sukses belajarnya, kalau pas selesai dari pondok, ya, kemudian harta karunnya dibungkus dengan kerdus. Ya, santri yang sukses itu kalau ada 10 kerdus, pakaiannya semua sak kerdus, sing sangang kerdus buku kitabnya. Oh, tapi nek santri kebalikannya, 9 kerdus itu pakaian, sak kerdus kitabnya. Lah, ini berarti apa? Kegagalan ya. Imam Syafi'i itu enggak, Pak. Wah, karena beliau pembelajar ulung itu. Bukunya banyak banget itu. Maaf, Pak. Hari ini setiap ayah wajib bekerja keras, karena makin hari pendidikan makin mahal murah, Pak. Kata ulama, jer basuki mau panas. Dirhamun, semua butuh dirham. Kita mau melihat, harus bangga kita nanti kepada ibu-ibu yang hebat itu. Tiap hari diantar ke majelisnya Imam Malik, nanti dijemput. Nah, cukup butuh waktu 4 tahun. Di usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah jadi mufti, Pak. Bayangkan, cah kelas 1 SMP sudah jadi mufti. Maaf, kelas 3 SMP ya, sudah jadi mufti. Wah, sekarang itu ketua MUI pusat ya. Bocah ini, Pak. Apakah kemudian itu tanpa upaya? Wah, ini upayanya luar biasa. Prihatin ibunya ya, menunda kesenangan. Bahkan nanti belajar dari gurunya Imam Malik. Imam Malik itu nanti belajar dari gurunya juga, Imam Rabi' bin siapa? Farukh, ya, dikenal dengan Rabi' Ar-Ra'i. Maaf. Jadi ini mengevaluasi Rabi' ini siapa? Gurunya Imam Malik ini. Rabi' ini adalah seorang putra yang ditinggal lama oleh ayahnya. Ayahnya namanya Farukh. Ini mujahid besar, jihad berkali-kali, tidak diberi kesyahidan sampai akhirnya pulang karena negeri sudah damai. Pulang alhamdulillah bawa ghanimah, menikahi seorang gadis di sebuah kota di Madinah. Baru nikah beberapa hari, ada panggilan jihad, Pak. Ampun boten, Pak, itu, Pak. Nganten nanyar pemangkat perang. Berangkatlah Farukh ini ya, niatnya ingin mencari kesyahidan. Sebelumnya pesen, Dek, ini tolong harta ini disimpan baik-baik ya, nanti kalau saya pulang ada rezeki kita kumpulkan lagi ya. Akhirnya benar, Farukh berangkat, Masya Allah, bersetahun, tidak syahid 2 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun sudah sepuh sekali. Akhirnya beliau sudah nggak dipakai tenaganya, Pak, sudah sepuh banget, pulang, Pak. Pulang beliau sudah bingung, Pak, melihat perkembangan kampungnya. Masya Allah, semua sudah berubah. Yang tidak berubah cuma satu, rumahnya dia. Bangunannya jek utuh, cete jek utuh, Pak, nggak pernah direnovasi. Itu yang bikin yakin, wah ini omahku begitu. Itu sudah sore hari menjelang maghrib, langsung beliau yakin karena rumahnya didodok, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada orang. Beliau nekat masuk, belum. Begitu masuk, tuan rumahnya tiba-tiba keluar, kaget. Langsung, wah, ada wong lanang kurang ajar mlebu ra izin tendang, Pak, dijel gelundung keluar, gelut, Pak, itu karena rame gelut. Ibu-ibu dari dalam itu keluar rumah, ki apa kok geger-geger. Wah, ternyata bapak sepuh sedang gulat karo cah nom itu. Wah, begitu sayap-sayap terlihat, loh, kuwi kak bojoku toh, Farukh itu. Anake damel lek kuwi bapakmu, aja diantemi gitu. Wah, lho, napa nggih ta, Bu? Iya, kuwi bapakmu. Akhirnya pertemuan yang mengharukan, Masya Allah, tadinya jotos-jotosan terus berpelukan. Loh, karena ketika Farukh pergi, Pak, bocah itu masih dalam
kandungan. Ya. Kita mau bicara tentang generasi itu, bicara tentang sirahnya salafus soleh. Akhirnya bener, wah seneng banget. Nah, kemudian si Robi ini, putranya namanya Robi nanti ya, dia minta izin pamit karena mau ngisi kajian di sebuah masjid jami yang besar sekali. Suaminya masuk rumah kemudian mandi. Nah dia kelingan pulang bawa ghanimah, ngomong sama istrinya, "Dek, harta yang pernah tak titipkan itu tolong diambil, dihitung, ini tak tambahi, saya dapat rezeki lumayan ghanimah ini." Wah, istrinya bingung Pak. Kenapa? Semua uangnya sudah habis, nol. Bingung menjelaskan. Nah di tengah kebingungan, alhamdulillah diselamatkan suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya langsung mengatakan, "Pak, sudah adzan, ke masjid dulu, soal duit nanti dibahas habis sholat." Bener, Faruh mandi berangkat ke masjid Pak. Setelah masuk masjid mau pulang nggak bisa itu. Ternyata beliau nggak bisa keluar, jamaah dari luar tuh berbondong-bondong masuk ke masjid Pak. Ternyata ada pengajian ba'da maghrib. Wah sayup-sayup, wah raiso balik gitu. Akhirnya duduk nanya sama sebelahnya, "Pak, ini acara apa?" "Kajian." Ya. "Siapa sih yang ngisi kok rame sekali?" "Yang ngisi Robi." "Robi yang mana Pak?" "Lu jenengan orang mana?" gitu malah ditanya. "Robi ya satu itu Robi itu mesake Pak, itu ditinggal orang tuanya, ayahnya nggak tahu sekarang di mana, masih hidup apa enggak gitu. Padahal sing diajak bicara si Robi itu." Kemudian begitu dia mengisi kajian, masya Allah aura keilmuannya terpancar luar biasa, segala pertanyaan dijawab dengan sempurna. Ya cerdas luar biasa itu. Sepanjang pengajian si Faruh nggak bisa berhenti meneteskan air matanya. Masya Allah, terima kasih istriku tak tinggal lah, kok didik pinter men, anaknya jadi ulama besar. Langsung begitu salat isya selesai pulang Pak, istrinya dipeluk, diucapkan terima kasih. Saat itulah istrinya punya ide, katakan, "Pak, jenengan pilih mana, emas yang dulu jenengan tinggal berikut harta yang banyak itu, atau milih anak yang soleh tadi di masjid itu?" Ya, langsung, "Wes Bu, aku lali duitmu." "Ketahuilah Pak, semua uang peninggalan jenengan habis, dan untuk semuanya untuk pendidikan Faruh sampai dandani rumah, wae tidak ada anggarannya Pak." Masya Allah, berarti pendidikan itu mahal nama murah Pak? Kalau mau pinter cerbasuki mau biar. Kata Imam Syafi'i, siar itu apa? Merantaulah, karena orang hebat adalah orang yang pergi merantau. Jadi bapak-bapak ini kalau kemudian punya anak-anak, jangan cukupkan, wah anakku cukup paling pun tak terus ke usahaku ya, ning sawah, ning mana pasar ya. Nggak, cari kesempatan sejauh-jauhnya, karena masa muda ini terbatas sekali. Adapun nanti pengalaman tuh nggak bisa diulang, tapi apa namanya ini urusan praktek ataupun pekerjaan itu bisa diupayakan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 7:30 Mas, sampun. Oh sampun ya. Oke, maaf, kembali ke tadi, bagaimana kita menghadapi zaman yang masya Allah membuat kita gelisah, takut, ya, was-was. Oke, begini, anak-anak begini, sudah Pak, pasrah kepada Allah dan yang maha menjaga. Yang penting perbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah seburuk apapun zaman, Allah akan jaga anak-anak kita, karena kita menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Zaman boleh berganti, ya, pemerintahan boleh berganti, kurikulum boleh berganti, bahkan ya, semua boleh berubah, ya, kondisi boleh berubah, tapi iman tidak boleh berubah. Tuhan kita masih sama Allah. Kalau ada yang mengatakan zaman ini wis berubah orang yang biyen, iya, tetapi Tuhan kita nggak pernah berubah, yang maha menjaga siapapun yang menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.